Dari seluruh rangkaian pembacaan kita ini secara seragam, kita ada dalam satu tema besar sebagai warga gereja dalam naungan PGI, yaitu mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu judulnya. Mari sekarang, itu tema PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tapi untuk kita dalam lingkup tema kita beri tema yang lebih kecil lagi, yaitu Natal kali ini berat. Natal kali ini berat. Beratnya di mana? Karena harga sawit naik. Ya, kalau harga sawit tidak naik, kita bilang ya kan memang lari kosong atau tidak. Loh. Tapi karena harga sawit naik, maka Natal kali ini menjadi berat. Itu seiring dengan tuntutan zaman. Itu saja, hanya intermezzo saja. Biaya untuk naik haji di tahun 2024 itu menurut keputusan DPR RI itu sebesar 56 juta per orang. Dan untuk naik haji tidak harus PNS, banyak tukang becak, toh ada juga tukang bubur, ada petani biasa, ada banyak orang. Dan orang biasa kaget, kenapa bisa ini naik haji? Itu terjadi karena mereka memang merencanakan untuk itu. Ayo kawan, jangan bersusah hatimu. Nyanyian itu bercerita sangat enak sekali kalau kita dengarkan. Mari kita sambut dia yang lahir. Tidak ada kata susah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa itu yang membuat gembala berani meninggalkan kesibukannya lalu kemudian pergi ke Bethlehem? Sebenarnya tempatnya tidak terlalu jauh. Yang membuat gembala untuk berani meninggalkan pekerjaannya untuk meninggalkan dombanya untuk sementara adalah satu kata: ketika dia mendengar suara malaikat. Seluruh hal sehubungan dengan ketakutan karena pekerjaan, ketakutan karena apakah domba akan dimakan serigala atau singa, hilang karena sudah mendengar kata malaikat. Itu yang membuat dia atau mereka meninggalkan domba. Padahal perlu kita catat bahwa gembala itu pekerjaan paling terakhir di kehidupan orang Yahudi. Itu pekerjaan, kalau sudah tidak ada, kalau bukan gembala, kesemakan ternak itu pekerjaan orang paling di bawah itu. Kalau dia kehilangan pekerjaan, di situ ada tanggung jawab. Kalau satu domba mati, maka dia akan bertambah akan menjadi lama, menjadi budak dan seterusnya. Tetapi itu semua ditinggalkan lalu pergi ke Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Bethlehem itu rumah roti. Apa itu rumah roti? Rumah roti sebenarnya mau disampaikan di situ bahwa Yesus lahir di Bethlehem, dan ke Bethlehemlah para gembala itu pergi roti hidup. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka semua sudah mati. Jadi Yesus mengatakan bahwa di Bethlehem roti yang sesungguhnya itu untuk hidupmu lahir di sana. Yang kedua, sering kita menggambarkan bahwa Bethlehem itu kandang domba yang hina. Sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh, kita akan menemukan bahwa kandang itu sepertinya kandang yang tidak terlalu kotor. Karena kandang itu disebut Migdal Eder. Migdal Eder itu artinya tempat mempersiapkan domba untuk korban bakaran atau untuk korban sembelihan. Jadi itu digambarkan seperti itu. Kenapa Yesus lahir di Bethlehem? Dia katakan berhenti seluruh persembahan itu karena domba yang sesungguhnya telah hadir di Bethlehem. Jadi dua terpenuhi. Akulah roti hidup, aku datang untuk kehidupan, dan aku datang di sini siap menjadi korban penebusan dosa. Tidak ada lagi korban-korban berikutnya karena sayalah, akulah sang penebus itu. Jadi dia lahir di Migdal Eder.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali mengingat bagaimana gembala itu mengambil keputusan, berat sekali untuk ke Bethlehem, meninggalkan seluruh kesibukan. Tetapi perlu kita catat bahwa waktu gembala meninggalkan domba, meninggalkan padang Efrata lalu pergi ke Bethlehem, mereka tetap kembali sebagai gembala. Hanya yang berubah adalah mereka kembali dengan sukacita. Kita juga mungkin mengalami yang sama. Pendeta, sudah sering saya memberi untuk Tuhan, beri ini, beri itu, tapi tidak ada yang berubah dari hidup ini. Semua biasa-biasa saja. Seperti biasa, tahun ini sama dengan hari ini, sama dengan kemarin. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama, bahwa apa yang kita lakukan itu bisa tidak merubah status kita. Kita akan kembali seperti pendodos, kita akan kembali menjadi petani. Tetapi yang berubah adalah adanya sukacita yang baru dalam hidup kita ketika kita berjumpa dengan Juru Selamat. Di ibadah pasutri, sebenarnya itu menjadi bagian dari persiapan untuk menyambut Natal secara berkeluarga. Ada tema yang kemudian didiskusikan bersama, yaitu tanah mencatat. Tanah mencatat. Bahwa sebenarnya waktu Adam dan Hawa memakan buah larangan di Taman Eden, Tuhan marah. Kemarahan Tuhan itu dinyatakan kepada ular. Ular dikutuk dan menjadi binatang melata. Tapi waktu dia waktu Tuhan bertemu dengan Adam dan Hawa, Tuhan marah. Tapi dia tidak mengutuk Adam dan Hawa dan berkata, celakalah kau karena kau nakal. Tidak. Apa yang Tuhan bilang? Terkutuklah tanah karena engkau melanggar. Jadi yang dikutuk adalah tanah. Sehingga susah payahlah kita mencari penghidupan dari tanah, karena tanah menjadi sesuatu yang terkutuk, sudah menghasilkan ponak dan duri. Lalu bagaimana dengan kita? Jadi yang diberkati itu bukan kebun sawit. Yang diberkati itu bukan karena kita pegawai, bukan karena pekerjaan kita sebagai pegawai. Yang diberkati itu adalah kita, sehingga kebun manapun kita kerja akan berhasil, karena bukan kebun yang diberkati Tuhan, kita yang diberkati Tuhan. Berkat Tuhan itu melekat, tanah sudah terkutuk, kitalah yang diberkati Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan, karena berkat itu ada pada kita, bukan pada yang kita kerjakan. Sehingga jangan menghabiskan hidupmu hanya berpikir tentang, makanya kita bisa melihat, kenapa orang di sana ya pergi pagi pulang sore tidak berubah-berubah. Saya pergi pagi pulang sore tidak berubah-berubah. Dia di sana santai-santai saja, tapi kok hidupnya berubah? Dia lebih baik dan seterusnya. Tanah mencatat bahwa yang diberkati itu adalah kita. Sehingga apapun pekerjaan yang kau kerjakan, makanya kalau kita berdoa, apapun pekerjaan yang kita kerjakan, kita sebut begitu, kiranya menjadi saluran berkat. Jadi jangan hatimu melekat pada lahan kebunmu, pada tempat di mana engkau bekerja. Hatimu, hati kita harus melekat pada Dia, karena kita yang diberkati. Kedua, tanah mencatat. Waktu kita dalam keluarga kita mempeributkan hal-hal yang sehubungan dengan pekerjaan Tuhan. Paitalita, ketalinga rinding, ada kata orang tua begitu. Kali ini khotbah agak keras, tapi bersabarlah. Kenapa dikatakan begitu? Waktu Kain membunuh Habel, tidak ada yang tahu siapa yang bunuh Kain, siapa yang bunuh Habel. Tapi tanah berteriak, melapor ke Tuhan. Dia katakan, darah adikmu berteriak dari tanah. Jadi semua yang kita lakukan ini dicatat oleh tanah dan dilaporkan ke Tuhan. Sehingga tidak salah kalau katakan paitalita ketalinga rinding. Mungkin kita melakukan, kali ini Natal berat, banyak tanggungan. Mungkin kita bayar tanggungan, tetapi penuh dengan akad tia dan seterusnya. Walaupun kita pikir bahwa tidak dengar oleh tetangga, tidak dengar oleh siapapun, tapi tanah mencatat.
sehingga yang kita terima bukan berkat. Karena yang kita lakukan tidak dengan sukacita, tetapi dengan sungut-sungut. Kacita itu kalau dan seterusnya. Ini penting. Mari kita melakukan sesuatu dengan sukacita. Bukan CCTV. Kalau kita pergi di Master D ada CCTV, sehingga kita takut untuk melakukan. Mulai sekarang kita harus pahami bahwa semua yang kita katakan itu dicatat, ditahu oleh Tuhan. Mungkin kita dalam kulambu sedang berdiskusi dengan istri kita berkata setengah mati akan begini dan begitu. Kita lebih suka datang kepada Tuhan, menceritakan betapa sulitnya hidup ini. Yang seharusnya kita harus datang kepada Tuhan, menceritakan bagaimana Tuhan memberkati hidup ini. Natal kali ini berat. Kenapa berat? Karena semakin maju dunia ini, semakin tantangan makin banyak, semakin kebutuhan makin meningkat. Sehingga itu semakin kita akan merasa bahwa sepertinya makin hari kita makin miskin. Perasaan itu akan terus muncul karena kita mempertimbangkan dan menghitung-hitung serta mengukur hidup kita dengan orang lain. Orang lain makin akan maju, lalu kita merasa tujuan tamakau. Semakin lama semakin kita akan merasa bahwa kita berada di dalam keadaan yang buruk. Jemaat dan keluarga yang kasih Tuhan, mari kita sekarang bahwa Natal yang berat ini kita fokus bukan pada persoalan materi. Kenapa? Yang dipanggil pertama itu adalah gembala untuk pergi ke Bethlehem. Karena yang Tuhan butuhkan adalah hati. Bukan yang dipanggil pertama itu bukan orang Majus, tetapi gembala. Bukan emas, kemenangan dan mur yang menjadi pokok pertama, tapi yang menjadi hal pertama adalah hati. Kita mempersiapkan diri kita untuk merayakan Natal, menyambut tahun baru dan mengikuti semua kegiatan. Akan banyak hal yang dikorbankan, waktu, tenaga, pikiran dan materi. Tapi percayalah bahwa perjumpaan kita kali ini dengan Tuhan di Bethlehem akan membuat kita kembali. Memang situasi masih akan sama, keadaan masih akan sama, kita akan kembali tetap menjadi pandodos, tetapi hati kita sudah berubah. Kita menjadi dan memiliki hati yang lebih yakin bahwa semua yang saya lakukan dicatat oleh Tuhan. Sehingga ketika saya melakukan sesuatu, saya harus melakukannya secara baik. Berapa tahun yang lalu kita memulai sesuatu dengan berkata kita akan launching penanaman sawit pada tanggal 14 bulan 4. Waktu itu kita belum punya apa-apa, tapi kita katakan launching penanaman sawit. Dan ternyata waktu penanaman sawit dilakukan, kita saldo berapa toh? 4 atau 3 juta? 2 juta. Sekarang ini kita berpikir di bulan 10 kita sepakat, kita launching motor dinas 25 Desember dari nol. Siapa yang pernah berpikir tentang itu? Dan kita berharap bahwa 25 itu, apa yang kita sebut dengan dan dimulai dengan doa, akan diwujudkan Tuhan. Bukan kita, tapi Tuhanlah yang sedang berbuat untuk persekutuan kita. Kita hanyalah alat. Selamat menuju ke Bethlehem. Bersiap untuk menjalani perjalanan yang jauh. Perjalanan ini butuh biaya, tetapi apapun bentuknya, kita harus berkata, marilah kawan, ayolah kawan, jangan bersusah hatimu. Mari sambut Raja atau Sang Immanuel. Amin.